Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة Faqulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta dengan menjauhi segala larangannya dan juga larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwana fillah, bersyukurlah kepada Ar-Rahman Al-Arsy istawa. Dialah yang Maha Pemurah, tinggi beristiwa di atas arsy-Nya, atas segala limpahan nikmat hidayah dan nikmat keamanan yang kita nikmati sampai saat ini, berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina. Dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini saudara kita yang ada di negeri Palestina, di Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi kiblat pertama umat muslimin, saat ini dalam keadaan menderita, ditimpa musibah, dizalimi oleh kaum laknatullah alaih, Zionis, Yahud. Mereka dibunuh
dirampas hak-haknya, dibakar rumahnya, diperlakukan dengan keji, sampai-sampai sudah tidak ada kata-kata lagi yang bisa kita sematkan kepada perilaku laknatullah alaih kaum Zionis Yahudi. Sebagai seorang mukmin yang baik, sebagai seorang muslim yang baik, maka tidaklah sempurna keimanan kita apabila kita tidak mencintai saudara kita, ikut merasakan penderitaan saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Karena kita bagaikan satu tubuh, ya ikhwan fillah. Apabila ada saudara kita yang merasakan sakit, maka kita pun merasakan apa yang seperti mereka rasakan. Alangkah baiknya tatkala kita menyaksikan berbagai kejadian tersebut, selain kita mengambil langkah nyata yang sesuai dengan tuntunan agama kita tentunya, juga berusaha melakukan berbagai renungan dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Renungan yang pertama, permusuhan orang Yahudi Zionis terhadap kaum muslimin sangatlah nyata. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan hal tersebut dalam firman-Nya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha dan rela kepadamu sampai engkau mengikuti ajaran mereka, ajaran agama mereka. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Wahyu ilahi di atas dikuatkan dengan bukti sejarah hitam perilaku orang-orang Yahudi Zionis, bukan hanya di Palestina, tapi di mana saja ketika mereka memiliki hegemoni kekuasaan. Dari sinilah kita mengetahui betapa berbahaya propaganda ideologi pluralisme yang berusaha untuk menyamakan semua agama yang diusung oleh sebagian kalangan. Ideologi ini yang pada hakikatnya ingin meruntuhkan salah satu prinsip dasar Islam, yaitu al-wala dan al-bara, yaitu cinta dan benci karena Allah. Ideologi ini bermaksud untuk memunculkan keraguan akan kebenaran mutlak agama Islam. Amat disayangkan, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang termakan pemikiran menyimpang tersebut, padahal dalil-dalil syar'i maupun fakta sejarah begitu jelas membantah ideologi tersebut. Renungan yang kedua, saudaraku, janganlah jadi kaum yang omdo alias omong doang, menyerukan kebencian terhadap Yahudi, tetapi berperilaku yang sebaliknya. Seruan kebencian terhadap Yahudi itu akan mandul apabila tidak diiringi dengan langkah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila kita cermati berita tentang ungkapan kebencian banyak kaum muslimin terhadap penjajah Zionis, lalu kita bandingkan realita dengan kehidupan mereka sehari-hari, niscaya banyak kita dapatkan kontradiksi antara keduanya. Masih banyak di antara mereka yang berteriak keras, sekeras-kerasnya mengutuk perilaku orang Yahudi, tetapi anehnya mereka mengidolakan tokoh-tokoh Yahudi. Ada yang beraksi melaknat kebrutalan kaum Yahudi, tetapi ternyata dia masih menggemari film-film karena karya raksasa produser perfilman Yahudi, dan masih mengikuti perayaan-perayaan yang tentunya bukan perayaan Islam, melainkan dari perayaan-perayaan kaum laknatullah Zionis. Tentunya fenomena di atas sangat memprihatinkan, sebab begitu kontradiksinya
antara ucapan dengan perbuatan. Seharusnya yang menjadi idola kita adalah tokoh-tokoh Islam, mulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, hingga para ulama salaf. Dan kegemaran kita adalah membaca sejarah dan tokoh besar Islam. Renungan yang ketiga, musibah yang menimpa kita adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Banyak dalil syar'i yang menegaskan hal ini. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min syai'atin famin nafsik." Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Quran surah An-Nisa ayat 79. Maka tatkala musibah datang silih berganti dan tidak henti-hentinya menimpa kaum muslimin, sikap yang tepat adalah introspeksi diri dan mawas diri dari dosa apa yang telah kita perbuat, kewajiban apa yang kita lalaikan, lalu kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga lambat laun kondisi kita semakin membaik dan hari esok lebih cerah dibandingkan dengan hari ini. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, renungan yang keempat, solusi terbaik untuk mengakhiri berbagai musibah tersebut adalah dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fenomena keterpurukan umat Islam dan dijadikannya mereka sebagai bulan-bulanan musuh sebenarnya telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh akan bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian wahai umat Islam, sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saat itu karena jumlah kita begitu sedikit?" Beliau menjawab, "Justru saat itu jumlah kalian banyak, namun kalian hanyalah bagaikan buih di lautan." Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa untuk memberikan solusi guna mengakhiri keterpurukan tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kehinaan atas kalian sampai kalian mau kembali kepada ajaran agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud, dinilai kuat oleh Imam Ibnu Taimiyah, Sauqani dan Al-Albani. Solusinya adalah kembali kepada ajaran Islam yang benar dengan mendengarkan tauhid yang murni dan lurus, serta membersihkan segala bentuk kesyirikan, kemudian konsisten untuk menerapkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Tokoh pejuang Palestin Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah adalah sosok yang tujuan utama perjuangannya adalah membersihkan agama dari segala macam bentuk noda yang mencemarinya, serta memurnikan akidah dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang merupakan sumber kekuatan kita. Tanpa itu semua, kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal ladzi wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Renungan yang terakhir, renungan yang kelima. Kita wajib untuk membantu muslimin Palestina
sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kadar masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib kalian untuk memberikan pertolongan. Quran surah Al-Anfal ayat 72. Setiap kita membantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Para pengusaha dan diplomat, para penguasa dan diplomat berusaha memberikan tekanan kepada negara Yahud Zionis. Pemerintah kita bisa lebih lantang menyerukan pembelaan kepada rakyat Palestina di forum-forum internasional. Apalagi Indonesia memiliki kedudukan yang penting sebagai negara muslim terbesar di dunia. Adapun orang-orang yang memiliki kedudukan penting sebagai negara muslim, adapun orang-orang yang dikaruniai keluangan rizki, berusahalah untuk mengerahkan bantuan finansial untuk saudara-saudara kita. Sungguh saudara-saudara kita di sana, terutama warga Gaza, di daerah krisis akibat blokade negara Yahudi. Astagfirullah. Mereka menzolimi saudara kita sejak lama. Sejak belasan tahun yang lalu, negeri Palestina diblokade. Dimulai dari krisis makanan, krisis listrik, hingga krisis obat-obatan. Bisa jadi 1 rupiah yang kita infakkan kelak di hari kiamat akan berbuah menjadi perisai yang melindungi tubuh kita dari api neraka. Adapun mereka yang tidak punya kemampuan kecuali doa, janganlah pelit dengan doa kalian. Janganlah pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pernah menganggap remeh bantuan doa. Betapa banyak pasukan-pasukan raksasa yang hancur berkeping-keping berkat rintihan doa seorang hamba Allah yang taat beribadah di sepertiga malam terakhir. Allah Azza wa Jalla Maha kuasa untuk menolak setiap bahaya yang mengancam masjidnya, Masjidil Aqsa, dan hamba-hambanya. Allah Maha kuasa untuk memberikan pertolongan dengan pertolongan terbaik kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mulailah dengan mempererat persaudaraan kita. Mulailah dengan merapatkan saf-saf kita, karena Allah berjanji dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah mengancam kita akan mencerai-beraikan hati-hati kita apabila kita begitu enggan merapatkan saf kita, begitu enggan kita menyentuh kaki dan bahu saudara kita di setiap salat berjamaah. Mulailah dari itu, insyaallah kecintaan kita akan terbangun sedikit demi sedikit, dan insyaallah ukhuwah Islamiyah yang kita damba-dambakan seluruh umat muslimin akan bersatu, dimulai dengan hal yang kecil. Faqala subhanahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إن الله هو غفور رحيم اللهم انصرنا إخوان المسلمين والمجاهدين في Palestin. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau adalah sebaik-baik pengatur alam semesta ini. Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan kepada kami. Maka tolonglah saudara-saudara kami yang ada di negeri Palestin atas penindasan kekejaman kaum Zionis laknatullah alaih. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami hati yang lapang agar bisa menyatukan hati-hati kami sehingga jauh dari perpecahan. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmatilah negeri-negeri kaum muslimin. Jauhkanlah dari mara bahaya, bencana dan terutama bencana perpecahan atas gangguan, atas godaan, atas rongrongan kaum Zionis Yahud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.